Makanya ternyata dari gambaran ini janganlah kita tertipu. Di temanya jadilah orang yang cerdas, jangan tertipu dengan kehormatan, jangan tertipu dengan status sosial, jangan tertipu, oh saya paling hebat, saya paling berjasa. Karena saat itu nama kita sudah. Begitu kita meninggal, rupanya orang sekitar kita ini ada orang yang sedih. Bapak Ibu, saya mohon hadiah Fatihah sekali. Semalam saya baru datang dari Pekalongan, kakak ipar saya ini dari Al-Fatihah. Bagi saya juga untuk di Nurul Falah cerita ini, saya setuju sepakat ahli-ahli masjid saya begini satu saat ketika kita menanyakan kepada Allah, alangkah indahnya ketika disolati di masjid. Kemarin kakak saya ini disolati pas Jumat, hari Jumat, habis Jumat di Masjid Agung yang Pekalongan. Masya Allah, ini dua orang yang disolat. Hanya dulu saya ingat khotbah pertama kali di tempat ini, pas ada jenazahnya saya tanya ikut jenazah pasti masuk. Hanya memang kadang-kadang orang-orang terus pada masalah disolati di rumahnya boleh saja tidak masalah. Tapi alangkah itu penghormatan terakhir orang yang ahli jamaah kita sholat di masjid ini, itu bagian dari orang ketika meninggal dunia. Maka di saya ada orang yang sedih. Nah, orang yang sedih itu ada 3 kelompok. Yang pertama, orang yang mengenal kita. Sekilas ketika mendapat kabar si fulan kadang-kadang anak tambahan anak isi ciri-ciri, ya Allah sakne ya, baru saja karirnya remaja, ya Allah sakne kita. Dan itu sebentar, di situ sudah sekali, terus ganti kan. Yang kedua teman dan sahabat kita akan bersedih beberapa saat, atau bersedih beberapa hari kan. Namun kemudian mereka kembali pada rutinitas dan tanda tawa saya. Justino yang ketiga, kesedihan yang sangat mendalam di rumah. Keluarga kita akan bersedih. Ya ada yang sampai seminggu masih ketok-ketok dengan kata orang Jawa. Kadang-kadang sebulan, kadang-kadang setahun. Tapi habis itu, ya kali kabeh sudah dengan aktivitasnya masing-masing. Maka yang ada akhirnya nama kita ini hanya disimpan di album kenangan. Sementara kisah kita ini sebenarnya baru dimulai bersamaan ketika kita meninggal. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya kembali. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Ketika anak Adam itu wafat meninggal dunia, selesai amal, dia tidak bisa beramal. Tapi kata Rasulullah itu illa min tarakatin, kecuali 3 hal inilah yang akhirnya bermanfaat untuk si jenazah. Yang pertama, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita pernah mengajarkan anak kita alif lam ta, anak kita akhirnya membaca Quran, investasi itu menentukan. Kita menjadi seorang guru lebih-lebih, akhirnya anak-anak didik kita ini mengikuti
sesuatu kebiasaan yang baik diikuti oleh anak-anak didik kita. Loh, investasi selalu naik. Ini yang pertama. Yang kedua, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Ternyata dalam kalimat ini ada tambahannya jariyah. Tidak sekedar sedekah, ada orang minta dikasih, tapi sesuatu yang kadang-kadang menjadi terus. Masjid ini, alhamdulillah kita rupanya ikut andil dalam pembangunan masjid ini. Selama masjid ini dilaksanakan seperti ini loh, sungguh berharga. Investasi itu akan ada pada kita. Kita buat program pengajian kuliah subuh. Selama itu, ide-ide kita yang begitu loh. Inilah tadi yang katanya unggul bersifat produktif itu kan. Di sobat potensial itu ternyata. Makanya orang yang cerdas, kalau Rasulullah wa amila lima ba'dal maut, bisa melakukan sesuatu untuk hari itu. Tujuannya tidak hanya sekarang, tapi selama ini. Makanya satu saat ketika kita berkesempatan jenis taklim, taman pendidikan Al-Quran, madrasah dunia, pondok pesantren, masjid ataupun yang lain, atau sarana umum apapun yang itu dimanfaatkan orang lain, itu jadi soal. Dan yang ketiga adalah walaupun sholihin anak yang mendoakan kepada kita. Maka Bapak Ibu, hari ini kita memasuki tahun ajaran baru. Allah ini memberikan karunia kepada anak kita ini antara satu dengan yang lain di dunia ini. Itu karunia Allah. Ada orang yang memang oleh Allah diberikan keistimewaan di bidang eksakta, matematika itu ada orang yang diberikan tidak bisa matematika tapi seninya luar biasa. Ada orang yang memang diberikan Allah keterampilan teknik luar, itu semua anugerah. Anugerah Allah itu hendaklah kita syukuri dan kita bina anak-anak kita ya. Namun demikian satu hal yang paling penting, jangan dilupakan sisi lain yang akhirnya akan menjadi manfaat di kemudian hari, yaitu apa? Maka kami sampaikan dulu ada seorang dokter guru besar di perguruan tinggi di Jawa Barat yang namanya ini disamarkan. Dia ini rupanya ya karena hidup di kota besar, dia punya pandangan yang namanya orang sukses itu ya orang yang bisa sekolah di luar negeri itu sukses, bisa kerja di luar negeri itu sukses. Memang menurut pemikirannya. Sampai-sampai dia membuat satu buku, bukunya itu judulnya Triks Menyekolahkan Anak ke Luar Negeri. Buku itu jadi laris, bahkan menjadi perlu juga banyak orang kalau ingin menyekolahkan anak ke luar. Tapi akhirnya satu saat orang ini menarik buku itu, ditarik dan beredar. Dan terakhir dia memohon maaf kepada para pembaca yang mengikuti alurnya. Dia menarik dan mohon maaf. Ternyata permasalahannya sama. Anaknya ini 3 semuanya di Amerika. Dia punya konsep orang begitu punya anak lahir beli rumah sama. Nanti anak ini sekolah SD, SMP, SMA, begitu lulus suruh ke luar negeri, rumah itu dijual untuk biaya ke luar negeri. 1-2 tahun di sana pakai biaya itu, habis itu orang itu bisa cari uang sendiri. Itu pikirannya semua. Akhirnya betul semuanya di luar negeri, satu saat di rumah hanya dengan istrinya. Istrinya sakit, masuk rumah sakit sampai masuk ICU. Begitu masuk ICU, bolak-balik dia sendirian yang menjaga rumah sakit, merasa lelah dan ternyata kesel.
Kayak apa ya ketika ada anak saya akhirnya nelfon anak yang pertama ditelepon, mantap ayo ibu sakit masuk ICU dapat di WA. Apa jawabannya anak? Ya mohon maaf ya, saya ini sudah kadang menyusun jadwal meeting. Sudah mungkin ya saya ini meninggalkan itu, maaf ya saya tidak bisa pulang. Mulai nangis. Ya Allah, anak saya satu tidak bisa pulang. Telepon lagi anak yang kedua, nak, ibu masuk rumah sakit, masuk ICU, masmu tidak bisa pulang katanya jam meeting. Ya saya ini baru saja diterima di perusahaan IT ternama di Amerika. Saya adalah termasuk karyawan baru, tidak mungkin saya izin pulang ya. Saya bisa dicoret dari pekerjaan itu ya. Mohon maaf ya saya tidak bisa pulang. Nangis. Ya Allah, anak yang ketiga. Nah, ibu masuk rumah sakit, masuk ICU. Mas tidak bisa pulang, bapaknya tidak bisa pulang, yang satu meeting, yang satu baru saja. Ya, saya masih diam. Ini kalau saya pulang berarti tahun ini saya tidak lulus ya. Saya akan mengulang setahun lagi. Eman-eman ya, mohon maaf ya saya tidak bisa. Langsung begitu ditutup nangis. Akhirnya ibunya meninggal dunia. Orang itu mikir ya Allah, ibunya meninggal dunia, tidak ada satupun anaknya yang mengantarkan jenazah. Dia berpikir lagi, ya Allah, anaknya ingat tidak sama ibunya, doakan apa dan sama. Baru kejadian itu akhirnya dia sadar, akhirnya dia baru mulai aktif ke masjid, ikut kajian-kajian, ikut pengajian pendalaman agama. Baru dia sadar ternyata anak itu perlu yang namanya dibina dengan ilmu agama. Andaikan saya dulu tidak punya prinsip itu, andaikan dulu anak-anak ini saya kumpulkan dengan anak-anak yang soleh, niscaya tidak akan seperti ini nasib saya. Tapi masih sudah jadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebelum cerita ini akan mengantarkan kita orang-orang yang cerdas yang ingat akan kehidupan ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una wa bifiqhina wa faqih 'alaina wa tawaffaqna lana fi dinina ma'a al-qudri minka wa dhakar wa tawaffaqna wa waffiqna lima ta'budu wa la naf'alan karam wa rizqna halalan tayyibin wa amin ya Allah. أصلح لنا كل شؤون وأحوال الرضا بك العيون وقضي عنا ربنا كل دين ربنا نافعنا رسول من في المصلحة أكرمنا وسلم وصلاة الله على المصطفى من الحميد عانا والوفا كتاب فيه للناس شفاء وعلى الكرم الشرفاء وعلى صحبه المصابين الكرم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصلي في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين، اللهم وفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم.